Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Saputra, mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait rancangan proposal pemberdayaan perempuan yang telah saya rancang dengan tema pelatihan keterampilan pengelolaan sampah bagi ibu rumah tangga di Desa Penuguan, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Penuguan adalah desa di Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Terletak di sebelah utara kota Palembang dengan jarak 115 km dengan waktu tempuh 3 jam 39 menit menggunakan sepeda motor dan menyeberang menggunakan speedboat atau getek. Desa Penuguan terdiri dari 3 dusun meliputi Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Kecamatan Selat Penuguan memiliki luas wilayah 43.393 hektar. Adapun batas administrasi Desa Penuguan adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lalan, Kecamatan Banyuasin 2, Desa Karangmanunggal, dan Desa Ringin Harjo. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lago. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Rimau, Desa Sumbermukti, dan Desa Nunggalsari. Dan yang terakhir sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banyuasin 2 dan Kecamatan Tanjung Lago. Jumlah desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Selat Penuguan adalah 12 desa. Desa terluas adalah Desa Purwodadi yang luasnya mencapai 22.272,88 hektar. Dan desa yang tersempit adalah Desa Penuguan dengan persentase terhadap luas kecamatan yaitu hanya sebesar 2,38%. Kecamatan Selat Penuguan merupakan wilayah yang terdiri dari dataran dan lembah, yang mana didominasi oleh dataran sebesar 83,3% dan lembah hanya 16,7%. Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah Indonesia, Kecamatan Selat Penuguan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu rata-rata 26,100 sampai 27,400 derajat Celcius, serta kelembaban relatif 69,4% sampai 85,5% sepanjang tahun. Kondisi iklim Kecamatan Selat Penuguan secara umum beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm per tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Selat Penuguan tahun 2018 mencapai 22.693 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 12.130 jiwa dan perempuan berjumlah 10.563 jiwa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 22.973 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 12.274 jiwa dan perempuan berjumlah 10.699 jiwa. Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga yang terdata sebanyak 1.200 kepala keluarga. Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Selat Penuguan hingga saat ini terdapat 4 unit SD negeri dan 2 unit MI swasta. Sekolah SMP ada sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 negeri dan 1 swasta. Sedangkan MTS ada 3 unit dengan status swasta, SMA negeri ada 1 unit, MA swasta ada 1 unit, dan SMK belum ada. Desa Penuguan merupakan desa yang cukup dikatakan makmur dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya meliputi pertanian dan peternakan. Di desa ini juga terdapat beberapa home industri seperti home industri perkayuan. Penduduk Desa Penuguan ini didominasi oleh penduduk golongan usia produktif. Kesadaran dan kepedulian untuk menangani sampah oleh masyarakat desa terlihat masih sangat kurang. Kebiasaan membakar sampah masih mendarah daging di masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut. Bukan cuma itu,
masih ada masyarakat yang membuang sampahnya langsung ke pinggiran sungai tanpa memikirkan bertumpuknya sampah di hilir badan sungai tersebut dan juga pencemaran di badan air tersebut akibat sampah yang mereka buang. Ketersediaan lahan kosong yang masih banyak dan luas juga membuat masyarakat terlena untuk tidak mengelola sampah mereka dan hanya mengandalkan lahan tersebut untuk menangani sampah mereka. Hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh anak-anak desa sebagai penerus dari desa tersebut dan juga dikhawatirkan daya dukung lingkungan akan semakin lemah dikarenakan pencemaran yang terjadi. Kekhawatiran tersebut dapat dikurangi dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan pemilahan sampah. Pemilahan sampah tentunya berfungsi sebagai penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi di masyarakat diajarkan untuk mengolah sampah yang masih bisa dimanfaatkan seperti botol plastik bekas untuk nantinya dapat dijadikan kerajinan tangan, tas mainan, dan lain sebagainya menjadi barang yang masih bernilai ekonomi. Adapun sasaran dari program kegiatan ini adalah para wanita, khususnya ibu-ibu rumah tangga di Desa Penungguan. Masyarakat di Desa Penungguan memiliki beberapa pola pengelolaan sampah. Pengelolaan yang dimaksud yakni terbatas pada pemusnahan sampah dengan cara dibuang, dibakar, serta ditimbun. Pada masyarakat yang pola pengelolaan sampah dengan cara dibuang dilakukan dengan cara membuang sampah di sungai dan gelombang, seperti gambar di atas. Sedangkan pada masyarakat yang memusnahkan sampah dengan cara membakar atau menimbun tanpa memilah terlebih dahulu akan memberikan dampak pencemaran lingkungan jangka panjang. Ditambah dengan kebiasaan primitif, di mana masih banyak yang sekedar membuang bungkusan sampah dengan sengaja di sepanjang jalan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, saya merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengelola sampah organik dan anorganik agar bisa bermanfaat dan bernilai jual. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan rangkaian kegiatan pada saat sebelum kegiatan, saat kegiatan, maupun sesudah kegiatan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah di Desa Penungguan. Tujuan umum dari pelatihan ini yaitu untuk memberikan keterampilan pengelolaan sampah bagi ibu rumah tangga di Desa Penungguan. Adapun tujuan khusus dari pelatihan ini adalah yang pertama, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di Desa Penungguan agar memiliki kegiatan yang bermanfaat. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Penungguan. Adapun manfaat pelatihan keterampilan pengelolaan sampah ini antara lain: yang pertama, manfaat bagi masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan dalam mengelola sampah menjadi produk yang bernilai jual. Yang kedua, manfaat bagi perancang program, dalam hal ini saya. Program pelatihan keterampilan pengelolaan sampah ini selain bermanfaat bagi peserta pelatihan, juga bermanfaat bagi perancang program termasuk saya, karena dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman perancang terkait program-program pelatihan yang cocok untuk masyarakat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merubah pola pikir masyarakat serta penyadaran jangka panjang terkait pentingnya pengelolaan sampah guna peningkatan perekonomian warga Desa Penungguan. Yang kedua, mengubah pola perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan langkah awal pada kesadaran pemilahan sampah untuk nantinya memanfaatkan sampah sebagai bahan utama yang nantinya dapat didaur ulang sesuai dengan jenis sampah agar lebih bermanfaat dan dikelola menjadi barang-barang yang mempunyai nilai jual ekonomis. Yang ketiga, warga Desa Penungguan dapat memahami pentingnya mendaur ulang sampah sebagai alternatif untuk berwirausaha. Dan yang keempat, lingkungan menjadi bersih, sehat, dan sampah bermanfaat.
Luaran yang diharapkan akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi permasalahan yang ada atau belum. Apabila hasilnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka pelatihan keterampilan pengelolaan sampah ini akan dilakukan dengan alternatif lain, yaitu 1. Membentuk kelompok-kelompok khusus agar menjadi motor penggerak bagi ibu-ibu setempat. 2. Menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana terkait dengan program pelatihan ini agar masyarakat menjadi semangat dalam mengikuti pelatihan. 3. Mengelola sampah menjadi kerajinan tangan dan tidak hanya sebatas pembuatan kompos sampah. 4. Membuat sebuah peraturan kepala desa yang mana bila masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan pelatihan langsung kepada masyarakat yang didahului dengan sosialisasi sebagai upaya pengenalan karakteristik awal masyarakat sekaligus penyadaran namun tidak terkesan menggurui. Sosialisasi dengan ini diawali dengan kegiatan tukar pendapat bersama yang dilanjutkan pemberian motivasi, memberikan penyuluhan dan memberikan pembekalan keterampilan kepada warga. Setelah serangkaian kegiatan sosialisasi usai, dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah. Adapun kegiatan pelatihan pengelolaan sampah ini menggunakan metode pelatihan individual teaching method, yakni metode yang digunakan pada individu dan metode ini dipilih untuk menyampaikan sampai kesadaran, ketertarikan, pertimbangan, dan mencoba juga. Adapun kegiatan pelatihan pengelolaan sampah ini menggunakan metode pelatihan individual teaching method, yakni metode yang digunakan atau ditunjukkan pada individu dan metode ini dipilih untuk menyampaikan sampai kesadaran, ketertarikan, pertimbangan dan mencoba juga peserta pelatihan sampai pada tahap adoption atau mengambil alih, action atau berbuat, dan satisfaction atau kepuasan. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Persiapan dan pematangan konsep kegiatan. Pada tahap ini, anggota terlebih dahulu melakukan survei untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Pematangan konsep kegiatan meliputi pembagian kerja anggota dan pembuatan jadwal kegiatan. Yang kedua, persiapan program. Dalam tahap persiapan program ini dilakukan proses perizinan ke Kepala Desa Penungguan, menyediakan alat-alat yang akan digunakan, menyediakan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan program. Pelaksanaan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah di Desa Penungguan dilakukan selama 4 bulan. Tahap-tahap yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, yaitu tahap sosialisasi dan tahap pelatihan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi kegiatan, yakni berupa respon yang didapat dari peserta pelatihan yang dikader untuk menggerakkan kesadaran dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, yang kelima, penyusunan laporan. Penyusunan laporan kegiatan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah oleh warga Desa Penungguan dilakukan setelah seluruh program selesai dilaksanakan. Rencana kegiatan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah bagi ibu rumah tangga di Desa Penungguan tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel di atas. Yang pertama, persiapan kegiatan pelatihan berupa analisis situasi dan penyusunan proposal perencanaan pelatihan akan dilakukan pada bulan November 2020. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan terdiri dari kegiatan 1 sosialisasi akan dilakukan pada bulan Desember 2020. Kegiatan 2 pelaksanaan pelatihan akan dilakukan selama 4 bulan, yaitu pada bulan Desember
Januari, Februari, dan Maret. Kegiatan yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2021. Dan yang terakhir penyusunan laporan yang akan dilakukan pada bulan April 2021. Dalam program pelatihan ini, kita akan membuat rancangan evaluasi dengan menggunakan Kirkpatrick Training Evaluation Model. Menurut Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu yang pertama itu level reaksi, yang kedua level learning, yang ketiga level behavior, yang keempat level hasil atau level result. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan dapat kita lihat bersama pada tabel di atas. Yang pertama, kegiatan persiapan dan pematangan konsep kegiatan seperti survei lapangan untuk melihat kondisi, pembagian kerja anggota, pembuatan jadwal kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 dan waktunya fleksibel. Yang kedua, kegiatan persiapan program meliputi perizinan ke Kepala Desa Penubuan, menyediakan alat-alat yang dibutuhkan, menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Yang ketiga, kegiatan pelaksanaan program meliputi sosialisasi dan pelatihan akan dimulai pada tanggal 7 Desember 2020 untuk sosialisasi dan pelatihan akan dimulai pada tanggal 8 Desember 2020. Yang keempat, monitoring dan evaluasi atau MONEV akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2021. Dan yang terakhir atau yang kelima, penyusunan laporan yang akan dilakukan pada tanggal 8 April 2021 dan waktunya fleksibel. Adapun anggaran biaya untuk kegiatan pelatihan ini dapat kita lihat pada tabel di atas. Biaya kesekretariatan totalnya Rp310.000, biaya perlengkapan totalnya Rp390.000, biaya konsumsi untuk kegiatan sosialisasi totalnya Rp220.000, biaya lain-lain yang diperkirakan sebesar Rp500.000. Jadi jumlah totalnya terbilang Rp1.420.000. Itulah hasil pemaparan dan penjelasan rancangan proposal pemberdayaan perempuan yang telah saya buat. Saya menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya butuh kritik dan saran dari pendengar sekalian agar kedepannya video ataupun rancangan ini bisa jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.